Aku sudah donor paru-paru untukmu. Tapi apa? Ini balasannya, karena kamu miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat seorang pria gembel mencintai wanita dengan sepenuh jiwa? Sampai mengorbankan hidupnya? Sebelum kita mulai, kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, aula megah Hotel Grand Azura dipenuhi cahaya kristal dan gemerlap perhiasan mahal. Balon-balon emas tergantung dari langit-langit, sementara alunan musik klasik dari grand piano menyatu dengan tawa riang tamu-tamu berjas dan gaun mewah. Semua hadir untuk satu perayaan besar, kesembuhan Rachel Raymond, putri semata wayang dari konglomerat properti dan tambang, Tuan Raymond. Setelah berbulan-bulan dirawat karena kondisi paru-paru yang hampir merenggut nyawanya, Rachel kini tampak sehat dan mempesona. Ia berjalan anggun di tengah tamu-tamu penting, para pejabat, artis, bahkan duta besar. Semua bersorak menyambutnya seolah ia seorang putri kerajaan yang kembali dari ambang kematian. Namun, di antara kemewahan itu, langkah seseorang tiba-tiba membuat semua terdiam. Seorang pemuda dengan jaket lusuh, sepatu kumal, dan wajah sayu perlahan melangkah ke tengah aula. Tak ada yang tahu siapa dia. Dan jelas, dia bukan bagian dari tamu undangan. Para satpam sempat ingin mencegat, namun pria itu mengangkat tangannya tenang dan berkata, "Aku hanya ingin bicara sebentar." Pada Rachel. Semua mata tertuju padanya. Sebagian menahan tawa, sebagian mengernyit, dan lainnya mulai merekam dengan ponsel. Rachel yang sedang berdansa dengan seorang pria tampan, menoleh, dan wajahnya berubah drastis. Mata Rachel membelalak. Ia mengenal pria itu. Faris. Pemuda sederhana yang menemaninya diam-diam selama masa-masa gelap di rumah sakit. Seseorang yang selalu datang tanpa pamrih, membawa buku cerita, makanan hangat, dan semangat hidup. Seseorang yang tahu segalanya tentang ketakutannya menghadapi kematian. Tapi kini, Rachel malah berpaling, seolah tak mengenalnya. Faris berjalan mendekat, mengambil sesuatu dari sakunya. Kotak cincin kecil. "Aku datang untuk menepati janji, Rachel," ucapnya lirih, namun cukup keras untuk terdengar. "Kau bilang jika kau sembuh, kau akan menikah denganku." Detik itu juga suasana berubah. Tamu-tamu tertawa. Gelas-gelas wine hampir jatuh dari tangan. Musik berhenti. Dan Tuan Raymond melangkah cepat dengan wajah merah padam. "Apa kau gila?" bentaknya. "Berani-beraninya pengemis sepertimu menyentuh anakku?" Plaaak. Tamparan keras mendarat di pipi Faris, membuat tubuhnya sedikit limbung. Namun ia tidak mundur. Ia hanya menatap Rachel, yang kini menunduk, dan perlahan berkata, "Maaf, aku tidak mengenalmu." Ucapan itu membuat Faris membeku. Tuan Raymond memberi isyarat ke satpam. Dua orang segera mendekat dan menarik tubuh kurus Faris menuju pintu. Ia masih sempat menoleh, menatap Rachel sekali lagi dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara hancur, marah, dan pasrah. "Jadi ini, caramu membayar hidupmu yang telah kuselamatkan." Seketika suasana pesta jadi riuh penuh tawa dan hinaan. Faris diusir bak binatang liar. Tak satupun tamu menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan tragedi sejati yang dibungkus pesta palsu. Dan tak satupun dari mereka tahu. 3 hari lagi, semua akan menangis. Langit sore kota mulai mendung saat Faris melangkah keluar dari Hotel Grand Azura dengan pipi masih merah dan tubuh ringkih. Tak ada yang mengiringi kepergiannya. Tak ada satupun suara yang membelanya. Di belakang, pesta kembali digelar seolah insiden tadi hanyalah interupsi kecil dari pertunjukan kemewahan mereka. Namun bagi Faris, itu bukan sekadar penghinaan. Itu adalah pengkhianatan. Langkahnya menuruni tangga hotel lambat. Matanya nanar. Kotak cincin masih digenggam erat. Bukan karena nilainya, tetapi karena janji di dalamnya. Janji yang ia kira sungguh berarti. Beberapa wartawan yang melihat kejadian tadi mencoba mendekat, tapi Faris tak menggubris. Ia berjalan menembus keramaian jalanan Jakarta seperti hantu. Tak mengeluh, tak menangis. Tapi ia ingat, 3 bulan lalu, saat Rachel terbaring di rumah sakit, seluruh keluarganya pesimis.
Dokter bahkan sempat bilang, kondisinya menurun drastis. Semua orang mulai menyerah. Semua, kecuali Faris. Ia bukan siapa-siapa. Hanya relawan sukarela yang diam-diam sering datang ke rumah sakit untuk membantu pasien tanpa keluarga. Ia menemani Rachel membaca, membawakan makanan sehat, membelikan bunga segar, bahkan belajar fisioterapi ringan hanya untuk memijat tangan lemah Rachel agar tetap bergerak. Saat Rachel nyaris kehilangan semangat hidup, Faris menyemangatinya dengan kata-kata sederhana. Kalau kamu sembuh, aku ingin melamarmu. Rachel tertawa saat itu. Siapa kamu? Tanyanya sambil meneteskan air mata. Faris hanya menjawab, orang yang akan tetap di sini, walau semua pergi. Hari-hari itu adalah hari paling manusiawi bagi Rachel. Tidak ada make up, tidak ada gaun mahal, tidak ada wartawan. Hanya dia, sakitnya, dan satu pria yang tak mengenalnya karena kekayaannya. Dan dia benar-benar sembuh. Namun ternyata, kesembuhan itu menghapus ingatannya tentang janji dan cinta. 3 hari kemudian, seluruh media sosial geger. Seorang tokoh misterius mendadak jadi perbincangan setelah muncul dalam foto bersama Menteri Ekonomi, Presiden Uni Emirat Arab, dan CEO raksasa tambang dunia. Pria itu berdiri di tengah-tengah mereka dalam sebuah pertemuan privat yang diklaim sebagai penjajakan aliansi investasi terbesar di Asia Tenggara. Namanya? Faris Aditya Rahman. CEO dan pendiri Rahman Global Energy, perusahaan energi terbarukan dan tambang litium terbesar di Asia. Pemilik konsorsium investasi yang dalam 3 tahun terakhir telah menyelamatkan 5 perusahaan BUMN dari kebangkrutan, dan kini tengah membangun kawasan Smart City pertama di luar negeri dengan teknologi 100% hijau. 3 hari lalu, dia ditampar karena dianggap gembel. Hari ini, semua media menuliskan namanya dengan judul kapital besar-besar. Kepanikan di rumah keluarga Raymond. Tuan Raymond membanting koran pagi itu, wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin. Ini bukan pria itu. Tidak mungkin. Namun istrinya diam sambil menatap layar ponsel. Wajah Faris dalam berita itu persis seperti yang ditamparnya 3 hari lalu. Rachel sendiri berdiri membeku di balik pintu, mendengar percakapan ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Faris, bisiknya. Seketika kenangan itu mengalir deras. Cara Faris menatapnya dengan tatapan tulus. Kata-katanya saat Rachel nyaris menyerah. Perhatian-perhatiannya. Semua kembali membanjiri pikirannya. Dan sekarang, kenyataan menampar balik lebih keras dari tamparan ayahnya ke wajah Faris. Aku telah menampar malaikat penolongku sendiri. Senyum di balik jendela. Di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Faris berdiri di balik jendela besar, menatap kota dengan tenang. Ia mengenakan setelan jas hitam elegan, namun wajahnya tetap sederhana. Tak sombong. Tak marah. Salah satu asistennya bertanya, Pak Faris, perusahaan milik Raymond Group hari ini resmi mengajukan proposal merger. Mereka ingin bertemu langsung. Faris tersenyum tipis. Tak perlu dibalas. Tak perlu juga ditolak. Biarkan mereka belajar bahwa menilai manusia dari penampilan hanyalah bentuk lain dari kebodohan. 3 hari berlalu sejak kejadian malam itu. Di luar gedung mewah tempat pesta Rachel digelar, cuaca berubah drastis. Langit Jakarta diselimuti awan mendung, seperti mencerminkan sesuatu yang belum selesai. Namun bagi keluarga Raymond, dunia tetap berjalan seperti biasa. Rachel menikmati kebebasannya, menjawab undangan podcast, wawancara TV, dan pesta-pesta sosialita. Kesembuhannya menjadi topik hangat media. Putri tunggal konglomerat sembuh secara ajaib, begitu kata berita. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa keajaiban itu bukan datang dari langit, tapi dari seseorang yang kini terbaring lemah di ruang kecil Rumah Sakit Harapan Ibu, kamar 407, sendirian. Namanya Faris. Di kamar itulah ia menggenggam sebuah map berisi salinan dokumen, hasil tes, surat persetujuan operasi transplantasi, dan pernyataan tertulis dari dokter rumah sakit. Paru-parunya telah diambil separuh. Bukan prosedur ringan, bahkan sangat berisiko. Tapi Faris tidak peduli pada risiko. Baginya, Rachel harus hidup. Itulah satu-satunya alasan ia menandatangani persetujuan donor 3 bulan lalu.
Flashback membawa kita ke lorong rumah sakit waktu itu. Setelah kamu sembuh, aku janji, kita nikah, Riz. Aku nggak butuh hartamu. Aku cuma butuh kamu, kata Rachel lirih, tangan lemah memegang jari Faris di sisi tempat tidur. Faris hanya tersenyum waktu itu. Senyum penuh harap dan ketulusan. Ia tak meminta banyak, hanya cinta sederhana, hidup tenang, dan perempuan yang ia cintai tetap hidup. Dokter memperingatkan bahwa tindakan mendonorkan sebagian paru akan berdampak panjang. Tapi Faris, anak tunggal dari keluarga sederhana di Jombang yang ditinggal ayah sejak kecil dan membiayai ibunya sendiri, tidak mundur. Bahkan ketika ibunya menangis, memohon agar ia tak melakukannya. Bu, dia satu-satunya orang yang bikin hidup Faris berwarna, katanya saat itu. Kini, janji itu telah diingkari. Faris memandangi layar ponselnya yang penuh berita pesta Rachel. Tak ada satupun kata, terima kasih, atau pengakuan. Yang ada hanya wajah Rachel dengan gaun mahal, berdiri di samping ayahnya, tertawa bersama pria lain, Kelvin, anak kolega bisnis Tuan Raymond. Tubuh Faris semakin lemah. Nafasnya pendek. Batuknya berdarah. Tapi sebelum semua ini berakhir, Faris tahu, ia harus menepati satu hal, memperlihatkan kebenaran. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperjuangkan harga diri. Untuk memperlihatkan bahwa orang yang mereka hina, yang ditampar dan diusir di depan umum, bukanlah orang sembarangan. Ia datang bukan membawa mimpi, tapi membawa kehidupan. Hidup yang mereka injak-injak dengan kesombongan. Pagi hari ketiga setelah pesta itu, Faris memberanikan diri datang ke rumah keluarga Raymond. Ia memakai jas tipis, wajah pucat, dan langkah tertatih. Ia ditemani satu perawat dari rumah sakit yang memohon agar ia beristirahat saja. Namun Faris menolak. Di tangannya, map itu ia genggam erat, kebenaran yang akan mengubah segalanya. Di gerbang rumah Raymond, ia kembali dihadang satpam. Tapi kali ini, Faris tidak mundur. Saya tidak datang untuk membuat keributan. Tapi saya minta 5 menit bicara. Setelah itu, saya pergi. Atau, kalau kalian mau, panggil wartawan. Biar sekalian saya buka semuanya. Ujarnya tegas. Nada suaranya lemah, tapi tatapannya menggetarkan. Satpam pun tak bisa menolak. Dalam waktu 15 menit, Faris sudah berdiri di halaman utama, dikelilingi keluarga Raymond, Rachel, dan beberapa tamu keluarga yang sedang sarapan mewah. Faris membuka map itu. Dikeluarkannya lembar demi lembar. Hasil laboratorium, persetujuan donor, dan surat kesepakatan, yang ditandatangani Rachel, lengkap dengan sidik jarinya. Ini adalah bukti bahwa paru-paru yang sekarang kalian nikmati, adalah milik saya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari keluarga kaya. Saya hanya seorang lelaki biasa. Tapi saya kira, itu cukup untuk disambut dengan rasa hormat, bukan dengan tamparan dan hinaan. Semua diam. Tak ada tawa. Tak ada cibiran. Wajah Rachel pucat. Tuan Raymond memandang kertas-kertas itu dengan wajah membeku. Faris masih bicara, meski mulai limbung. Saya dan Rachel pernah buat janji. Setelah dia sembuh, kami akan menikah. Tapi mungkin semua janji memang mudah diucap waktu orang sedang sakit. Dan dilupakan begitu saja saat tubuh mulai sehat. Langkahnya goyah. Dunia di sekelilingnya mulai kabur. Napasnya sesak. Saya cuma ingin kalian tahu, bahwa tidak semua cinta butuh uang. Kadang, cinta cuma butuh pengorbanan. Detik berikutnya, Faris jatuh tersungkur ke lantai marmer halaman itu. Tangannya menggenggam erat map yang kini terbuka. Dokumen-dokumen berserakan. Panik pecah. Rachel menjerit. Tuan Raymond berdiri kaku. Faris tak sadarkan diri. Dan tak seorang pun dari mereka bisa berkata apa-apa. Selain air mata yang mulai jatuh satu persatu. Langit Jakarta tampak mendung sore itu. Awan kelabu bergelayut di langit, seolah mencerminkan kegundahan hati seseorang yang duduk sendirian di balkon lantai 2 rumah mewah keluarga Raymond. Rachel, putri konglomerat yang kini telah sembuh total dari penyakit paru-parunya setelah melalui perjuangan hidup dan mati di meja operasi. Parasnya kembali berseri, kulitnya tidak lagi pucat, dan senyum kecil menghiasi wajahnya saat para tamu datang silih berganti mengucapkan selamat.
Namun semua itu hanya topeng. Senyum itu hanya sekadar formalitas. Di balik semua kemewahan pesta kesembuhan, Rachel menyembunyikan luka yang mulai menggerogoti hatinya. Karena ia tahu, ia telah menghancurkan seseorang. Seseorang yang menyelamatkan hidupnya. Seseorang yang dulu bersedia mengorbankan separuh napasnya demi dirinya. Seseorang yang kini ia permalukan di depan semua orang, seolah-olah dia tak pernah ada. Namanya Faris. 3 bulan yang lalu, kondisi Rachel sangat kritis. Dokter berkata bahwa satu-satunya cara agar ia bisa selamat adalah dengan transplantasi paru-paru. Namun, mencari pendonor yang cocok bukanlah hal mudah, dan keluarga besarnya sudah bersiap menerima kenyataan terburuk. Di saat semua orang sudah mulai mengikhlaskan, Faris datang. Ia diam-diam melakukan tes kecocokan di rumah sakit tanpa memberitahu siapapun. Hasilnya, ia cocok. Dokter sempat terkejut. Kamu yakin ingin menyumbangkan salah satu paru-parumu kepada Rachel? Ini sangat berisiko bagi kehidupanmu sendiri. Dan Faris hanya menjawab, dia adalah hidupku. Tanpa syarat, tanpa imbalan, tanpa pamrih. Ia hanya mengajukan satu permintaan kecil, bukan kepada dokter, bukan kepada siapapun, melainkan langsung kepada Rachel. Di ruang itu, Faris menggenggam tangan Rachel yang lemah, dan menatap matanya. Kalau kamu selamat, maukah kamu menikah denganku? Rachel meneteskan air mata saat itu. Ia tahu betul siapa Faris, pemuda yang dulu pernah membantunya ketika ia terjebak dalam kondisi panik di area parkir kampus, yang lalu menjadi teman curhatnya saat keluarganya terlalu sibuk untuk mendengar keluh kesahnya. Faris adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar peduli tanpa pernah meminta balasan. Dan saat itu, di ambang kematian, Rachel mengangguk. Iya, Faris. Kalau aku sembuh, aku akan menikah denganmu. Aku janji. Namun waktu telah mengubah segalanya. Begitu Rachel sembuh dan kembali ke kehidupan lamanya, dikelilingi pesta, mobil mewah, gaun mahal, dan keluarga besar yang penuh gengsi, janji itu mulai memudar. Ia mulai ragu, mulai merasa malu, mulai takut menghadapi kenyataan bahwa ia telah membuat janji suci kepada seorang pria yang tidak punya apa-apa. Dan ketika Faris datang 3 hari lalu, menepati janjinya di tengah pesta megah, Rachel memilih jalan paling menyakitkan. Berpura-pura tak mengenalnya. Bahkan lebih dari itu. Ia menampar Faris. Menyebutnya gila. Mengusirnya di depan semua tamu. Semua karena ayahnya, Raymond, sang konglomerat, berdiri dengan wajah merah padam dan penuh amarah. Anak muda dari mana kamu? Berani-beraninya datang ke rumah saya dan mengaku-ngaku melamar anak saya? Dasar sampah masyarakat. Dan Rachel terdiam. Tak membela. Tak menjelaskan. Hanya menatap Faris dengan mata kosong. Pura-pura tidak pernah mengucap apapun. Kini, duduk di balkon seorang diri, Rachel membuka ponselnya. Ada satu pesan yang belum pernah ia hapus. Dari Faris. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku hanya ingin menepati janji. Tapi kalau ternyata semua itu hanya ucapan dari orang sekarat yang tidak ingin mati sendirian, aku bisa menerima itu. Tapi tolong, jangan berpura-pura aku tak pernah ada. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyesal, tapi gengsi masih menjerat hatinya. Ia belum berani mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya, kepada siapapun. Bahwa Faris adalah pria yang menyelamatkan nyawanya. Dan kini, ia bahkan mendengar kabar bahwa Faris jatuh sakit parah. Sebuah kabar yang disampaikan oleh seorang perawat rumah sakit yang dulu merawat mereka berdua. Faris tak pernah pulih sepenuhnya setelah operasi itu. Komplikasi membuat sistem pernapasannya memburuk. Namun Faris memilih diam. Tidak menuntut. Tidak meminta belas kasihan. Ia hanya menunggu. Menunggu wanita yang pernah mengikat janji untuk datang. Atau setidaknya mengakui bahwa ia pernah berarti. Sementara itu, di kamar kos sempit yang pengap, Faris berbaring dengan tabung oksigen di sampingnya. Setiap tarikan napasnya terdengar berat. Tapi di tangannya masih tergenggam kuat satu lembar surat. Surat dari Rachel yang ditulis sebelum operasi, di mana ia menyatakan akan menjadi miliknya jika ia selamat. Ia tahu ia tidak punya waktu lama lagi. Tapi Faris tetap tersenyum. Kalau aku harus pergi,
Setidaknya aku pernah mencintai seseorang dengan sepenuh jiwa. Dan pernah menyelamatkan hidupnya, bisiknya lemah. Di tempat lain, Rachel akhirnya berdiri dari kursinya. Hatinya tak sanggup lagi menahan semuanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia membuka pintu kamarnya, lalu berlari menuruni tangga, meninggalkan pesta, gaun mahal, dan musik jazz yang menggema di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ia siap melawan semua demi cinta. Karena penyesalan yang datang terlambat, kadang jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa ketulusan dan pengorbanan sejati tidak mengenal rupa, status, atau harta. Faris, seorang pria sederhana, rela memberikan sebagian hidupnya untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicintainya tanpa mengharapkan imbalan. Namun, keangkuhan dan penilaian berdasarkan penampilan telah membutakan hati orang-orang di sekitarnya, hingga mereka kehilangan kesempatan untuk menghargai cinta yang tulus. Cerita ini mengingatkan kita bahwa nilai seseorang tidak bisa diukur dari apa yang terlihat di luar, melainkan dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Jangan menilai orang dari penampilannya, karena bisa jadi merekalah yang paling berarti dalam hidup kita.